Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini kita akan bincang-bincang lagi ya, karena kemarin kita sudah bahas banyak sekali ya tentang jurusan BK PAUD. Hari ini kita juga akan bahas tentang jurusan BK PAUD, khusus sekali buat kalian yang mau kuliah BK PAUD. Langsung aja kita simak videonya. Buat kalian semua yang sekarang ingin kuliah jurusan BK PAUD atau punya rencana kuliah jurusan BK PAUD, mungkin sekarang kalian sedang ngajar PAUD dan dituntut untuk memiliki ijazah S1 BK PAUD. Nah, kan sekarang makin lama makin canggih ya, makin lama kita juga pendidikan Indonesia harus semakin maju, sehingga lulusan-lulusan gurunya juga harus memiliki pendidikan secara formal. Nah, meskipun kita sebagai guru PAUD sudah bertahun-tahun mengajar PAUD atau mengajar TK, meskipun kita sudah memiliki skill dan juga meskipun kita sudah istilahnya pengalamannya banyak sekali, tapi tanpa kita memiliki ijazah sarjana 1 BK PAUD, kita secara administrasi atau secara sistem tidak akan bisa masuk ke data pokok pendidikan, atau kita juga tidak akan bisa mengikuti sertifikasi atau PPG, mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya. Sehingga kita juga harus mempersiapkan pendidikan kita untuk pekerjaan menjadi guru PAUD atau guru TK. Nah, di sini aku mau spill ke kalian biaya-biaya yang sekiranya dibutuhkan untuk mahasiswa jurusan BK PAUD. Tapi kali ini aku akan bahas tentang biaya kuliah jurusan BK PAUD, khususnya yang kuliah di universitas negeri ya teman-teman. Nah, aku sendiri alhamdulillah sudah lulus S1 dari universitas negeri, salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia. Nah, aku nggak mau spill universitasnya apa, tapi aku di sini mau sekedar sharing aja. Oh ya, di sini aku mau notice juga buat teman-teman, karena di sini aku konteksnya adalah bercerita tentang pengalaman aku. Jadi mungkin ada dari beberapa yang aku jelasin nanti akan berbeda ya teman-teman, berbeda dengan pendapatan teman-teman, berbeda dengan apa yang sudah teman-teman lalui, atau berbeda dengan lulusan-lulusan yang lain. Nah, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, buat kalian mungkin ada perbedaan, silahkan langsung aja share di kolom komentar supaya kita bisa sharing-sharing, kita bisa membandingkan antara yang A dan yang B, dan antara pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain. Oke, tanpa berlama-lama, di sini sebelumnya aku mau bagi jadi dua ya. Jadi yang pertama aku bakalan cerita tentang pengalaman aku sendiri selama aku kuliah, biaya-biayanya, dan yang kedua aku bakalan cerita tentang realnya gitu loh. Jadi secara umumnya itu seperti apa sih gitu, karena memang kan beda ya pengalaman aku sama secara umumnya yang biasanya dilalui sama teman-teman aku selama kuliah gitu. Jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku dulu. Aku seperti yang jelasin tadi ya, aku ini adalah mahasiswa jurusan BK PAUD lulusan tahun 2020 ya teman-teman. Nah, aku kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah sekali dari sejak aku pertama kuliah itu aku sudah mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi pure semua pengeluaran, pure semua biaya pendidikan itu sudah gratis. Bahkan aku mendapatkan uang saku sekitar 700.000 per bulan. Nah, ini tergantung dengan wilayahnya ya, karena memang kadang setiap kabupaten itu uang sakunya berbeda-beda gitu ya teman-teman. Tidak disesuaikan sama jurusannya, tapi disesuaikan sama wilayah di mana universitas itu berdiri gitu. Jadi alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa. Jadi pure aku biaya kuliah jurusan BK PAUD sampai lulus aku gratis ya teman-teman. Mulai dari prakteknya, mulai dari wisuda, biaya pendidikan, semuanya aku gratis ya kan. Nah, tinggal saja kita biaya hidup dan juga biaya tempat tinggal, biaya makan itu menjadi tanggungan kita sendiri gitu. Nah, dan di sini juga alhamdulillahnya aku sampai lulus pun tidak ada pengeluaran sama sekali gitu ya teman-teman. Dan oke, itu yang pengalaman aku sendiri ya.
karena memang aku tidak mengorabia sama sekali. Terus yang kedua yaitu realnya seperti apa. Nah, kalau di universitas negeri itu biasanya kita saat melakukan pendaftaran di awal itu biasanya kita itu akan disuruh untuk mencantumkan yang namanya pendapatan orang tua ya teman-teman. Sekali lagi pendapatan orang tua. Nah biasanya nanti pendapatan orang tua itu akan dibandingkan dengan, atau entah saya nggak tahu ya gimana cara menghitungnya dan gimana cara ketentuan universitas itu menghitung UKT kalian. Tapi yang pasti UKT kalian nanti atau biaya kuliah kalian nanti akan disesuaikan sama pendapatan orang tua kalian gitu selama per bulannya. Nah dan itu akan dibandingkan dengan jumlah saudara yang kalian miliki, biasanya seperti itu teman-teman. Nah jadi jangan khawatir kalau kalian ingin kuliah di universitas negeri, kalian bayarnya akan disesuaikan dengan pendapatan atau gaji orang tua, mulai dari yang paling bawah itu biasanya 500.000, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, sampai seterusnya gitu. Jadi semakin tinggi jabatan dari orang tua itu biasanya kan akan mengaruhi gajinya, dan di situ pula UKT-nya akan semakin tinggi. Yang pastinya berbeda ya gaji antara biaya kuliah antara yang orang tuanya itu buruh tani sama yang orang tuanya kerja di BUMN misalnya atau kerja sebagai PNS gitu, pasti akan berbeda teman-teman gitu ya. Itu tadi biaya-biaya kuliahnya, dan biasanya wisuda pun akan ada biaya tambahan juga, entah itu ya berapa ratus ribu sampai jutaan gitu ya biasanya kalau pas wisuda gitu teman-teman. Itu sih rinciannya biaya yang berhubungan dengan pembayaran yang ada di universitas. Nah itu tadi teman-teman. Nah kalau untuk kalian misalkan mau kuliah bagi PAUD di universitas swasta itu boleh ya. Biasanya malah kalau universitas swasta itu biasanya jam kuliahnya itu menyesuaikan dengan pekerjaan kita gitu. Jadi kalian bisa sambil ngajar, bisa sambil kuliah. Tapi dulu aku meskipun kuliah di universitas negeri itu aku juga bisa sambil ngajar ya teman-teman. Tapi saat aku ngajar itu harus disesuaikan dengan jam kuliah aku gitu, atau jam keperluan aku selama di kampus. Jadi sekolah yang tempat aku ngajar yang harus menyesuaikan kuliahku. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang ingin kalian sharekan, atau kalian yang punya pendapat lain, atau kalian punya pengalaman lain, bisa langsung share ya di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Oke, sampai di sini aja. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum.